Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Ba'du. Teman-teman, ketemu lagi dengan Andaka Channel. Semoga dalam pertemuan ini teman-teman semua diberi kesehatan, kelancaran, dan kemudahan segala urusan. Semoga keberkahan datang kepada kita semua. Semoga rezekinya berkah, umurnya berkah, hari-harinya penuh dengan keberkahan. Teman-teman, di sini kita masih sharing ya, bercerita tentang kehidupan orang-orang dahulu, orang-orang yang sukses, orang-orang yang telah mengamal agama sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Teman-teman, ini ada satu kisah, satu cerita. Ini bukan cerita fiktif ya, bukan fiksi, bukan kayak sinetron ya. Ini cerita nyata, cerita yang telah pernah ada dalam kehidupan manusia. Jadi begini teman-teman, jadi ini ketika sahabat ya, setelah Nabi, jadi ada namanya Munkadir rahmatullahi alaihi. Munkadir rahmatullahi alaihi termasuk hitung-hitungan termasuk keponakan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Jadi suatu ketika Munkadir rahmatullahi alaihi datang kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dia datang bermaksud mengutarakan keperluannya, yaitu untuk meminta uang. Jadi Ibnu Munkadir itu datang kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bermaksud meminta kebaikan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, yaitu meminta uang untuk keperluannya. Namun ya memang waktu itu kebutuhan Ibnu Munkadir itu sangat mendesak, ada keperluan mendesak kebutuhannya, jadi meminta kepada Sayyidatina Aisyah karena memang terkenal lomoh, terkenal dermawan ini Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ini. Tapi pas waktu itu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pas nggak ada uang. Jadi dijawabnya, ya maaf ya, pada saat ini saya gak punya apa-apa. Seandainya saya punya 10.000 dirham, semuanya akan kuberikan padamu. Tapi saya gak punya apa-apa. Ya sudah, hanya Ibnu Munkadir rahmatullahi pulang. Tapi nggak lama kemudian datang sahabat itu Khalid bin Asyad radhiyallahu anhu. Ya kalau salah ya Khalid bin Asyad memberi hadiah uang 10.000 dinar atau dirham lah waktu itu, pokoknya 10.000 dirham kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Datang itu langsung Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ngomong, saya sedang diuji dengan ucapan saya kepada Ibnu Munkadir. Kemudian ya itu panggilnya pembantunya, dikirimkan semua uang yang kemudian tadi seperti itu kepada Ibnu Munkadir dengan 1.000 dirham itu untuk membeli keperluan apalah ya, pokoknya untuk bantu saya. Padahal waktu itu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu nggak punya apa-apa. Untuk berbuka itu puasa, untuk berbuka aja nggak ada, untuk beli bukaan itu nggak ada. Jadi diberikan semua, karena memang ya waktu itu
Jadi memang yang saya sedang diuji, nah, maka diberikan. Datang sampainya uang itu kepada Ibnu Munkadir, langsung dibelikannya budak hamba saya, dibelikannya budak, dimerdekakan, kemudian dinikahi di budak itu tadi, itu dinikahi, kemudian lahir 3 anak, namanya Muhammad, Abu Bakar, dan Umar. Bukan nama sahabat, ini namanya anaknya Ibnu Munkadir dari hasilnya itu ya. Dan menjadi orang-orang alim. Ketiga anak itu menjadi orang alim dan terkenal waktu itu, soleh, alim. Dan sudah pasti, barang tentu, sudah pasti Sayyidatina Aisyah memperoleh bagian dari keutamaan dari ketiga putranya Ibnu Munkadir tadi. Karena sebab ini, sebab jalaran uang pemberian Sayyidatina Aisyah, maka dia bisa menikahi gadis itu, kemudian jadi lahir 3 anak tadi. Nah, dia menyebabkan lahirnya anak-anak itu. Jadi itulah kisah kedermawanan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, yang sama kedermawanan dengan ayahnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar Siddiq itu sangat dermawan sekali, dia nurun anaknya. Jadi buah itu jatuh nggak jauh dari pohonnya, kecuali samping pohonnya itu sungai, jatuhnya kemana-mana ya. Itu hanya plesetan. Jadi sebetulnya nurun. Jadi memang ya sifat itu, sifat umumnya nurun kepada anak. Banyak dalam kitab Hayatus Sahabat itu banyak diceritakan tentang kisah-kisah sahabat, tentang kedermawanan, keberanian dalam dengan sahabat itu. Jadi begitu. Pernah itu apa tuh, Sayyidina Abu Bakar itu membagikan beberapa kantong uang itu, dapat kasih gitu. Jadi memang dermawan sekali kepada orang fakir miskin, sangat dermawan sekali. Sayyidina Abu Bakar kemudian nurun kepada anak-anaknya. Pernah itu ngasih sampai 18.000 dinar, 180.000 dinar, 180.000 dirham, banyak pokoknya. Pernah sahabat Tamim bin Urah itu ngomong, suatu ketika, pada suatu ketika saya melihat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu itu, bibi ayah saya, ini anaknya itu membagi-bagikan uang 70.000 dirham, padahal pada saat itu ia menggunakan pakaian bertambal-tambal, pakaiannya tambalan. Nah, tapi dia sangat dermawan sekali, karena memang ya gimana ya, sifat dermawan itu memang nggak bisa atau dipura-pura, atau pura-pura dermawan itu nggak bisa. Dermawan itu dari hati, itu hati senang atau gemar. Jadi dia bisa memberi kepada orang itu sangat senang, nggak aduh gimana ya bisa, enggak, malah senang gitu loh. Senangnya itu memberi, itu baru senang. Kalau nggak bisa memberi kayaknya susah gitu. Banyak sahabat-sahabat itu dia nggak bisa memberi, itu sangat susah. Bahkan sampai ke suatu ketika itu pernah Rasulullah itu menganjurkan untuk berinfak. Orang-orang yang fakir miskin, orang yang miskin itu dia pergi ke pasar bekerja untuk panol untuk buruh angkut. Setelah buruh angkut itu sudah dapat upah, dia sedekahkan. Begitulah, sehingga orang-orang munafik ketika itu mengajak, lah nggak punya apa-apa sedekah ini. Tapi itu sangat dihargai oleh Rasulullah dengan sedekah itu. Dia dapat uang separuh sedekah, separuh untuk keperluan. Oh, Masya Allah. Orang munafik ya, ketika itu banyak orang munafik. Di samping Nabi banyak orang munafik. Jadi ketika itu diuji. Orang baik ketika itu diuji sesuai dengan zamannya, dengan waktunya. Dia aja orang itu sedekah enggak seberapa. Tapi itulah teman-teman, orang-orang yang dermawan
memang ya orang bodoh itu dekat dengan surga, orang bakhil jauh dari surga ini. Jadi maka kita belajar dermawan. Apapun yang kita punya, selagi kita bisa memberi, maka berilah. Enggak memandang besarnya, tapi keikhlasan hati kita itu, yang senang memberi itu yang dihargai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hati kita senang memberi. Nah, kalau nggak bisa memberi, ada rasa yang mengganjal di hati. Biasanya kita memberi ini kok nggak memberi, ada rasa di hati. Padahal walaupun ketika itu nggak punya, kita itu gelisah tuh, itu Allah senang gitu. Allah senang, kita senang memberi, dan susah ketika kita nggak bisa memberi. Nah, ini adalah kedermawanan orang-orang dahulu, sangat-sangat mulia. Ya teman-teman, ini tadi sekelumit kisah cerita tentang Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha yang berinfak atau bersedekah kepada keponakannya Ibnu Munkadir yang melahirkan anak-anak yang soleh, anak-anak yang alim, sehingga mendapat keberkahan. Pasti Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha mendapat keutamaan, kemuliaan dari lahirnya atau keistimewaan anak-anak itu tadi. Maka nggak usah khawatir, pokoknya kalau kita bersedekah itu pasti Allah ganti, pasti Allah balas. Kita nggak tahu dari mana, bagaimana Allah balas, berupa apa, apakah di dunia dan akhirat. Pasti nggak usah khawatir, nggak dunia dan akhirat, malah akhirat lebih banyak lagi. Nah, ini. Demikian teman-teman, itu sharing yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat, semoga menghibur, semoga kita semua diberikan keberkahan sehingga dilapangkan untuk bersedekah. Semoga kita sehat semua, semoga keluarga juga sehat. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.